restu. Lapangan Merdeka. Nah, jadi gedung PT London Sumatera ini tempatnya berada di Jalan Ahmad Yani. Gedung ini bangun pada tahun 1909. Di tahun yang sama dengan lahirnya Ratu Belanda pada masa itu, yakni Ratu Juliana. Nah, maka awalnya gedung London ini disebut dengan nama Gedung Juliana. Halo semua, ternyata ada banyak bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi, titik gantung atau sebuah jembatan di atas rel kereta api, Kantor Pos, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera, dan bangunan-bangunan tua di daerah Kesawan. Nah, jadi tim kami sedang menyisiri daerah Kesawan yang menyisakan bangunan-bangunan tua dan ruko-ruko tua peninggalan pada masa Eropa. Hai guys, kami lagi ada di Kesawan Square. Dimana di sini itu banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Eropa atau biasanya Belanda itu banyak banget peninggalan bangunannya di Kesawan. Di sini ada Pipa, hai, ada Egi, ada Lundu, ada Nina, terus yang lain lagi OTW jalan di sini. Jadi kami mau duluan aja biar nggak ngabisin banyak waktu karena tadi hujan. Nah, untuk tempat dan bangunan sejarah pertama yang akan kami kunjungi, ini adalah perjalanan menuju rumah Jong Afi. Dan rumah Jong Afi ini juga tidak terlalu jauh dari pusat Kesawan. Oke, sekarang kami lagi ada di depan Museum Jong Afi. Rumah Jong Afi merupakan bangunan tua bersejarah yang terletak di Kesawan, Kota Medan. Rumah Jong Afi ini dibangun pada tahun 1895 dan berdiri pada tahun 1900 yang saat ini telah beralih fungsi sebagai museum. Pendirinya yaitu Jong Afi sendiri yang merupakan perantau dari Provinsi Guangdong, Tiongkok. Jong Afi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan dekat dengan masyarakat pribumi dan Tionghoa Kota Medan, sehingga beliau disegani oleh masyarakat. Guys, kalian tahu nggak sih, meskipun sudah berusia ratusan tahun, bangunan rumah Jong Afi ini masih terlihat sangat kokoh. Oke, lanjut. Check it out guys, kita jalan lagi dan kita ketemu sama satu tempat yang bernuansa agak-agak Chinese food karena kayak dilihat dari depannya itu pengunjung itu banyakan kayak Chinese gitu. Jadi kita searching dulu apakah yang kita dapatkan di hari ini. And yeah guys, this is a tip-top restaurant lunch room. Sekarang kami lagi ada di restoran Tip Top. Salah satu peninggalan Eropa, tapi dia makanannya lebih ke Chinese food, bukan ke Western atau ke Eropa food. Nah, teman-teman, sekarang kami lagi perjalanan menuju Musperi, Museum Perkebunan Indonesia 2. Nah, jadi sejarah Gedung Museum Perkebunan Indonesia 2 dimulai ketika pertumbuhan Kota Medan pada era kolonial Belanda di awal abad ke-20. Gedung ini didirikan pada tahun 1918 dan berfungsi pada tahun 1919 yang awalnya bernama Gedung Afros. Oke, lanjut ya. Pas banget di depan museum ini kami mendapati satu bangunan megah yang sekiranya itu adalah gereja katedral. Didirikan pada tahun 1879, berdirinya gereja ini berbarengan dengan kolonialisasi Belanda di Kota Medan. Pada masa itu, pastor pertama gereja katedral ini yaitu Pastor Wenneker. Ia berusaha mengadakan pendekatan dengan orang-orang Eropa yang beragama Katolik. Tepat
Tepat pada 30 Januari 1928, gereja ini diperluas dan menambah beberapa bagian bangunan seperti panti imam, ruang pengakuan dosa, serta pelataran depan dan menara. Oke guys, next lagi. Oke, ini kita udah jalan lagi. Terus jalan agak jauh. Terus ini kayak udah pada capek, udah pada lemes. Lihat deh, tuh udah nggak tahu lagi kayak, ya Allah, butuh gandengan. Oke, back to the topic. Jadi tuh tadi kita jalan menuju salah satu tempat di mana katanya ini tuh jadi pusat perbelanjaan atau swalayan terbesar pada zaman Eropa di Kota Medan. Hayo, di mana ya kira-kira? Sekarang kami berada di Jalan Hindu, lebih tepatnya di Warren Huis. Nah, Warren Huis ini adalah salah satu peninggalan sejak zaman Eropa. Nah, Warren Huis ini dulunya adalah swalayan pada saat zaman Eropa. Nah, tapi sekarang Warren Huis ini sedang direnovasi. Nah, sebagai taman cagar budaya nanti. Betul. Ini gambaran Huis saat ini. Pada saat ini sudah mau dirobohkan. Oke, ditambah sedikit ya. Kalau gedung Warren Huis ini dibangun pada tahun 1916 oleh arsitek berkebangsaan Jerman Guy Boss dan diresmikan pada tahun 1919 oleh Wali Kota Medan. Kenali sayangmu. Maju. Nah, oke guys, karena harinya udah makin sore, terus kita juga pada lapar, jadi kita memutuskan untuk makan dulu, baru nanti malam disambung lagi. Oke, bye. Oke, karena sudah cukup beristirahatnya, kami melanjutkan perjalanan ke Pos Indonesia atau sekarang dikenal sebagai Pos Blok. Gedung Pos Indonesia Medan merupakan salah satu bangunan bersejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda dan dibuka pada tahun 1911. Keberadaan kantor pos Medan ini berperan penting dalam hal surat menyurat, khususnya bagi para pedagang di era lampau. Kantor pos ini juga dijadikan tempat penyimpanan beragam dokumen milik para pedagang yang datang dari Pulau Jawa ataupun Belanda. Namun pada saat ini bangunan dimultifungsikan menjadi berbagai komunitas kreatif, bangunan cagar budaya, dan menjadi rumah bagi berbagai tenan UMKM. Oke, kita lanjut ke bangunan berikutnya, yaitu Gedung Bank Indonesia Sumatera Utara, di mana awalnya gedung ini bernama The Javax Bank atau Bank Jawa yang dibangun pada 1906 oleh kolonial Belanda setelah era kemerdekaan. The Javax Bank dinasionalisasikan oleh Presiden Soekarno menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan komersial. Dan pada akhirnya The Javax Bank berubah menjadi Bank Indonesia Medan dan masih digunakan hingga saat ini. Dan akhirnya kita akan membahas bangunan terakhir yang kita bahas di dalam video kali ini, yaitu ada bangunan Gedung Bank Mandiri yang berada di Jalan Balai Kota, Kota Medan dan merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda. Ternyata, gedung kantor dari Netherlands Indisch Exkomto Maatschappij atau NIAM yang dibangun pada 27 Agustus 1927. Setelah selesai dibangun, gedung ini dipergunakan sebagai bank yang bernama Exkomto yang beroperasi pada zaman penjajahan Belanda sampai pada tahun 1958.